Terima kasih. Sebaiknya Pak Kiai istirahat dulu saja. Batuk Pak Kiai semakin hari semakin parah. Saya baik-baik saja, Raya. Kamu tidak usah khawatir berlebihan semacam itu. Raya, segera keluar. Bantu Andra. Tapi Pak Kiai, kalau saya keluar siapa yang akan jaga Pak Kiai di sini? Saya baik-baik saja. Segera bantu Andra. Pasti dia kewalahan. Baik Pak Kiai. Jin! Bebel banget lo. Percaya, ha? Jin tidak akan bisa melawan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak omong. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Kamu apa, Pak? Apa-apa, Rey. Jin ini kuat banget, Rey. Ayo kita lawan, Rey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni qad istakfartum minal insi wa qala awliya'uhum minal ins. Allahumma la mani'a lima a'taita liman mana'ta wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebaiknya kita segera panggil istri yang masuk, Ndra. Ya, Rey. Percobaan kerja kamu sudah 6 bulan. Dari bulan ke bulan selalu rugi dan rugi. Itu penjualan kamu. Perusahaan jadi buntung. Selalu rugi setelah kamu ada di sini. Maafin saya, Pak. Saya udah mencobanya, tapi Sebaiknya kamu mengajukan pengunduran diri daripada perusahaan pecat kamu. Pak, saya mohon Pak kasih saya kesempatan sekali aja, Pak. Saya janji sama Bapak saya akan memperbaiki semuanya, Pak, dan saya akan berusaha lebih keras lagi, Pak. Oke, kamu dapat kesempatan sekali lagi. Tapi kalau sampai gagal, kamu harus keluar sendiri. Mengerti? Belakangan ini, sejak bisnis suami saya makin berjaya, sikapnya mulai berubah. Bahkan gak ada waktu lagi buat saya dan lebih temperamental. Setelah saya tahu, ternyata suami saya pakai pesugihan biar usahanya maju. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Emang zaman sekarang orang aneh-aneh ya. Sudah diberikan rezeki sama Allah, harta, masih aja belum cukup. Pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waduh, alhamdulillah. Pak Kiai, Saya sudah mendengar semuanya. Memang bagi orang yang telah dihinggapi penyakit serakah, tidak puas-puasnya untuk memperoleh harta benda meskipun sudah banyak yang diperolehnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, bila seorang telah mendapat satu bukit emas, maka berikutnya dia akan mencari bukit-bukit selanjutnya dan selanjutnya. Dan di dalam mencari harta bendanya, dia sudah tidak menghiraukan apakah itu baik, apakah itu buruk.
buruk, apakah itu halal, apakah itu haram, yaitu melalui pesugihan-pesugihan kepada makhluk-makhluk halus. Duh, gimana nih cara biar penjualan gue meningkat? Gue udah terlalu janji lagi sama si bos. Kalau nggak minggu depan gue bakal dipecat nih. Woi, lamun lu sore-sore, orang bingung lu, hah? Iya bro, emang gue lagi bingung nih. Gue tadi habis dimarahin sama Pak Diki. Ya gara-gara gue tuh sampai sekarang belum bisa ngejual 1 unit mobil pun. Malah gue diancam dipecat sama dia sekarang. Pusing gue. Deh, lu tenang aja. Sekarang lu ikut gua. Kemana bro? Udah, lu naik aja dulu. Ntar juga lu tahu. Ayo, gak usah banyak mikir. Udah. Gak usah banyak mikir. Tenang aja pokoknya. Ayo buruan ah. Bro, lu kenapa ngajak gue kesini sih? Ini tempat apaan sih? Udah, lu tenang aja pokoknya. Gua pasti bantu lu. Sekarang lu ikutin cara gua. Ayo duduk. Lihat gua nih. Duduk, lu bersila. Lalu tapak begini, mata lu pejamkan. Jangan lu buka sampai gua kasih kode. Udah duduk. Lu seriusan nih, gak bercanda Udah kan? sini, gua. Ayo, ikutin gua ya. Udah amat dah. Udah belum? Iya, udah nih. Aduh, kok gue jadi merinding kayak gini sih? Suara apa itu ya? Aduh, gue penasaran nih. Tapi si Panca bilang kok gak boleh buka mata. Mana nih? Om mau apa? Cak, ada yang ngomong nih di telinga gue. Gue buka mata aja, penasaran gue nih. Cak! Tuh. Shh. Kan gue udah bilang sama lu. Lu gak usah buka mata sama ngomong sebelum gue kasih tahu. Iya gue tapi merinding ini, gue takut. Udah biarin aja, lu cuekin aja. Dia cuma gangguin lu doang. Cemen amat lu jadi cowok. Udah fokus. Udah, iya. Ngapain sih Tri? Buru-buru pelan-pelan. Yang penting asal kelakon begitu. Bukan gitu, ini biar cepet dimakan, masih panas. Cepet-cepet gak enak. Pelan-pelan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Pak Kiai sakit ya? Sakit apa? Ini Lastri bawain masakan spesial banget buat Pak Kiai. Siapa yang sakit? Saya nggak sakit kok. Lihat tuh saya tuh. Pak Kiai, mohon maaf nih. Ini yang lebaynya Lastri. Saya diseret-seret, suruh buru-buru. Gue bilang juga apa? Jangan buru-buru. Buru-buru itu sifat setan. Pelan-pelan, asal kelakon. Gimana sih lo? Masih ulek-ulek loh ya. Mau dong. Informasinya juga gimana sih? Kok jadi pengkhianat ya di depan Pak Kiai? Pejuang kali pengkhianat. Sudah. Jangan berantem. Lagian siapa yang memberitahukan saya sakit? Ah, tuh biang keroknya. Kok Andra? Andra? Sandra. Arem-arem. Sama Lastri katanya Pak Kiai sakit. Nah buktinya? Gila. Waqala kharoma. Ingat ya, kalau kamu mendengar berita dari si A mendengar dari si B, dan seterusnya, itu haram untuk dipercaya.
Ya Pak Kiai, Andra mas salah terus lah, siap salah sama Pak Kiai. Ra, yang sakit bukan Pak Kiai. Yang sakit elo, kurang ingatan. Terus makanannya gimana ya Pak Kiai? Tentang makanan. Memang kalau mengirim sesuatu makanan itu lebih bagus kepada orang yang masih sehat. Supaya makannya lahap. Denger tuh. Sama Andra juga habis itu. Dan memang kata Rasulullah, berkirim-kirimanlah kalian agar di antara kalian saling mencintai dan saling menghormati. Ini harus digarisbawahi Lastri itu. Berkirim-kiriman kepada yang sehat. Makanya gue setiap hari ke warung lu begitu, ya kan? Sodako. Bang Gatot, Lastri juga tahu mana bisa bedain yang buat sedekah sama yang hobi ngutang. Aduh, Restu kemana sih? Udah malam begini kok belum datang juga. Restu, kamu kemana aja kok? Sampai malam begini baru pulang. Apaan sih, Bu? Udah cerewet banget sih jadi orang tua. Aku ini baru balik kerja, Bu. Capek seharian di luar. Malah diinterogasi lagi. Kamu kasar sama ibu, Nak. Bu, maafin Restu ya, Bu. Maafin Restu, Bu. Iya udah. Maafin ibu juga ya. Udah kamu capek. Sekarang istirahat, ya. Ada apa dengan Restu? Halo, assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Judes banget. Kenapa sih kebelakangan ini kayaknya sama Lulu beda, diem-diem terus, marah sama Lulu. Coba baikan. Lulu, kamu apa-apaan sih? Aduh, kamu tuh nggak usah baik-baikin bos kamu kayak begitu, Lu. Masih banyak perusahaan di luar sana yang mau pekerjain kamu. Apaan sih? Bu. Ya, maaf Mama. Kalau saya selama ini selalu menekan Lulu. Untuk sementara ini saya udah pikirkan, Mam, buat refreshing Mama Chandra sama Lulu. Untuk holiday. Wih. Kita holiday, Lu. Dibeliin tiketnya? Udah disiapin. Bener nih. Kemana emangnya? Kebun binatang. Kebun binatang, ngapain lu kebun binatang? Kamu kemana, Nak? Aduh, Ibu kenapa sih? Jadi cerewet gini sekarang? Aku ini anak muda, Bu. Ya aku mau kerja lah, cari duit. Lagian juga duitnya kan buat Ibu nanti. Ini gak usah banyak nanya. Bisik. Restu? Apaan sih? Loh, Mas Restu? Belum ke kantor? Ini aku bawain makanan. Lu ngapain sih kesini? Gue gak butuh makanan lo. Ada apa ya sama Mas Restu? Sikapnya kok aneh banget. Dia jadi gak peduli gitu sama aku. Bu, Mas Restu kenapa ya? Kok sikapnya kasar begitu sekarang? Ibu juga nggak tahu, Fir. Restu bahkan udah berani bentak ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu yang sabar ya. Mungkin aja Mas Restu itu lagi capek. Ibu sangat beruntung punya calon menantu seperti kamu.
yang sangat perhatian sama ibu. Ya Allah, Mas Restu kenapa ya? Kenapa dia bisa berubah drastis kayak gini? Langka loh Lastri itu mau berdua-duaan sama Bang Gatot demi siapa Pak Kiai. Harga dirinya Lastri, nama baiknya Lastri tercabik-cabik. Kok bisa ya mengkhianati Lastri di depan Pak Kiai? Aduh, tapi jangan tek-tek begini dong. Ah, gue kan orang, bukan kambing korban, Lastri. Ah, Tot. Korban juga sama Bang Gatot gak ada beda. tapi nggak apa-apa lah. Ternyata tangan Lastri halus juga. Sehalus hati Lastri kepada Gatot. Gak mau sakit. Tot, itu namanya CCS. Cubit syukurin. Kalau Lastri nyubit saya pasti CCM. Cubit manja. Lastri. Dua-duanya tuh laki-laki buaya. Lastri. Awas ya Bang Gatot ya, udah mengkhianati Lastri. Nama Diam ya. baiknya Lastri. Urusannya Mas Bon. Lastri. Kamu senyum-senyum. Iya. Bos. Selamat ya. Penjualan kamu bulan ini luar biasa. Ternyata kamu bisa membuktikan target yang kamu janjikan bisa dipenuhi. Terima kasih, Bos. Ya udah, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Ya, Bos, silakan, Bos. Wah, bro. Makasih banget ya. Ini berkat gue ngikutin saran lo. Sekarang gue nggak jadi dipecat di sini. Jangan kan dipecat. Kayaknya si bos juga nggak bakalan mau kalau gue pindah dari sini. Apa gue bilang? Makanya lo ikutin apa kata gue. Ya nggak? Coba dulu. Lo nggak ikutin gue. Udah out lo dari sini. Ternyata gue nggak salah nih, mantap aja. Gampang juga caranya gue dapetin itu. Mestinya gue ngelakuin ini dari dulu. Belakangan ini Pak Kiai sering banget ngedrop. Tapi beliau selalu menyembunyikan penyakitnya. Kasian Pak Kiai. Tapi mungkin gak sih kan kalian kan tugasnya ngobatin orang-orang yang mungkin kena santet atau apa gitu. Kalau orangnya jadinya nyerang balik, kayak nyakitin kalian lewat hal-hal aneh gitu mungkin nggak? Wallahu a'lam lu. Kita semua nggak pernah tahu. Karena semua yang terjadi dan ada di dunia ini atas kehendak Allah. Mudah-mudahan enggak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngobrol serius. Emang ya bener ya kalau Mbak Lulu sama Mas Ryan tuh kalau dilihat-lihat kayak pasangan serasi. Udah nggak perlu lama-lama ih. Nanti ada gangguan-gangguan loh. Contohnya. Ngomong apa sih nggak enak? Lu, saya pamit dulu ya. Mau jenguk Pak Kiai. Ya, salam buat Pak Kiai ya. Mbak Asri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lulu, Lastri salah ngomong ya? Iya Mbak Lastri sih ngomongnya suka aneh-aneh. Lulu juga jadi nggak enak sama Raya. Maaf ya, Bunda Lastri ini kepo juga sih. Tahu, balas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Lastri juga. Andra nggak tahu. Mas Andra. Ya, Andra bikin minumnya cuma satu nih buat Lulu. Ini buat Lulu? Iya dong. Tadi Andra lihat Lulu lagi ngobrol sama Ryan, makanya Andra bikinin minum. Kasih Andra. Diguna-guna nggak nih? Canda Lulu. Mas Andra, tadi Lastri lihat Abah loh. Lihat Abah di mana? Sekitar sini. Jangan-jangan sekarang Abah udah punya tujuan lain nih. Selain pergi ke rumah Rukiah jengukin anaknya. Aduh, gua harus lapor ke ibu. Cak, meditasi kali ini nih, gue bakalan serius. Karena gue pengen jadi orang kaya, Cak. Ayo.
dia datang rupanya begitu. That's ya. Gue nggak bakal terganggu sama lo lagi. Udah biasa sekarang. Baca, Jang, gua nggak mau, Jang. Gua nggak mau gitu gini, Jang. Gua mau kamu. Gak. Kan gue bilang sama lu jangan teriak-teriak. Nanti kalau orang denger bisa berabe nanti urusannya. Gak. Gua nggak mau ikut lagi. Gua mau cabut. Ya itu yang bikin lu kaya. Mana sih lu? Bodoh, gua nggak mau kayak gini. Dasar lu. Jadi orang kok bodoh banget sih. Lu kaya aja ribet banget lu. Aduh, pakai pingsan di sini lagi lu ah. Bikin repot orang aja lu. Ini rumah siapa, Nak? Ini rumah kita, Bu. Sekarang kita tinggal di sini. Ibu suka kan? Rumah kita. Iya. Tapi kenapa kita mesti pindah, Restu? Rumah yang lama itu kan masih bisa dipakai. Lagian kamu itu kok suka buru-buru gini sih? Kasihan Firda kan kalau nanti nyariin kamu gimana coba? Bu bohong banget sih jadi orang. Aku ini sekarang udah jadi orang kaya, Bu. Udah nggak level lagi pacaran sama Firda, tau nggak? Astagfirullahaladzim, Nak. Sadar, Nak. Kamu sadar, Nak. Oh ya. Dan sekarang mendingan ibu nih ganti penampilan ibu ya. Jangan kayak orang kampung kayak gini. Beresin. Astagfirullahaladzim. Restu. Ampunilah Restu ya Allah. Kenapa Restu jadi berubah seperti ini ya Allah? Bu, kemarin Abah izin pergi kemana sama Ibu? Enggak tahu. Kan biasa Abah kayak gitu. Kayak kamu enggak tahu aja. Kok heran. Nah, Andra punya informasi penting nih buat Ibu. Kemarin Mbak Lastri bilang kalau Abah itu ada di sekitaran rumah Rukiah. Tapi anehnya kenapa Abah nggak nyamperin Andra? Coba, kan udah deket, Bu. Aduh, itu Bu kemarin sibuk banget saya ngurusin tanah, ngurusin jamaah. Ada yang mau beli mobil gue dicariin. Abah bohong. Abah sekarang udah tega-teganya ngibulin ibu. Udah tega-teganya cari kesempatan buat ketemu sama perempuan lain. Abah jahat. Bu, dengar dulu penjelasan Abah. Abah itu selalu sayang sama lu. Ini semua gara-gara lu nakal. Kenapa jadi Andra yang salah? Firda, Fir, masih inget nggak? Ya ampun, masih inget nggak sih? Lulu. Astaga. Ya ampun, apa kabar? Baik-baik. Sehat? Sehat. Mau kemana, Fir? Aku kebetulan mau ke tempat pacar aku, Mbak. Restu, masih inget kan? Masih sama Restu? Lama banget dong, berarti kita kuliah kayak kamu udah pacaran deh. Dari SMA kan kalau nggak salah? Iya. Ya ampun, berarti ntar lagi aku dikasih undangan nih kayaknya nih. Nah itu dia, aku masih belum tahu, Mbak. Soalnya akhir-akhir ini sikapnya tuh beda banget. Kasar dan bikin aku bingung, mungkin aja karena usahanya lagi maju kali ya. Oh, kayaknya ceritanya panjang nih. Gimana kalau aku antar aja sekarang ngobrol-ngobrol, yuk? Aduh, ntar ngerepotin lagi. Enggak, apaan sih ngerepotin, lama gak ketemu juga. Yuk, aku anterin. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Restu. Aku merasa dia jadi berubah. Aku nggak mungkin setika itu sama Firda dan biarkan Restu nyakitin Firda. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu gimana sih?
Maafkan saya ya, Pak. Kalau jalan hati-hati, Bu. Bikin kesel aja. Iya, iya. Iya, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Oke. Alhamdulillah, Pak Kiai nggak apa-apa. Ryan, Iya Pak Kiai. kamu mimpi buruk lagi ya? Jangan dijadikan rasa takut atas mimpi burukmu. Karena segala keburukan bukan dari Allah datangnya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang datang berobat kepada kita. Iya Pak Kiai, insya Allah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah. Amin. Sini masuk. Stop, Astagfirullahaladzim. Stop. Bu, ibu maunya apa sih? Nggak habis pikir sama ibu ya. Aku udah penuhi semua yang ibu mau. Tapi ibu malah kabur dari sini. Mau ibu apa sih ya? Ibu hanya takut lihat sikap kamu yang semakin berkebutan, nak. Kamu jangan berubah ya, nak. Jadilah Restu anak ibu yang baik hati yang seperti dulu, nak. Seperti... Berisik kamu! Restu! Berisik banget sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makhluk apa itu? Kayaknya ada yang gak beres sama Restu. Apa dia punya peliharaan tuyul? Assalamualaikum, Mas Restu. Bu Dewi. Assalamualaikum. Ya, cari siapa? Bu, Bu Dewi sama Mas Restu pergi kemana ya? Udah lama pindah, Mbak. Apa? Pindah? Iya. Kalau boleh tahu pindah kemana ya? Wah, kurang tahu juga, Mbak. Ya udah, makasih ya Mbak atas infonya. Iya. Loh, kok Mas Restu sama ibunya nggak kasih tahu aku ya kalau mereka pindah? Apa aku telepon aja kali ya? Teleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak atau berada di luar sana. Loh, kok nggak bisa dihubungin? Mbak Lulu. Fir. Mbak, aku lagi bingung deh. Mas Restu sama ibunya itu pindah rumah. Tapi aku nggak tahu mereka pindah kemana. Dan aku juga udah coba hubungin mereka, tapi mereka nggak bisa dihubungin. Gimana ya, Mbak? Ya coba dong kamu hubungin temennya. Udah belum? Saudaranya gitu loh. Maksud aku ya udah tenang dulu. Kamu cari, kamu teleponin mereka. Sampai mungkin dapat jawabannya, kamu jangan kalut. Kalau kalut kamu nggak bakal ketemu jalan keluarnya, Fir. Sabar-sabar ya. Bentar. Yandra. Lu, ini Andra mau ngasih tahu nih.
Sekarang Lulu mendingan segera datang deh ke rumah Rukiah. Karena bakal ada data liputan yang Lulu harus liput. Oh yaudah. Lulu kesana deh sekarang juga ya. Oke, thank you Mbak. Yuk. Kamu mau gak ikut ke tempat Rukiah? Hah? Udah ikut aja. Yuk. Iya Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, itu mereka kenapa Mbak? Itu tadi Andra bilang sama aku, katanya itu lagi ada kesurupan. Jadi kesurupan jin pesugihan kalau nggak salah. Udah, kamu tenang aja, nggak apa-apa kok ini. Andra. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya lelah, Ustadz. Sulit sekali saya terbebas dari ikatan gaib yang selama ini saya lakukan. Saya telah mengambil jalan yang salah. Ingin cepat sukses. Saya khilaf. Sejak saat itu, sulit sekali saya mengendalikan emosi saya. Saya menyesal. Saya sungguh menyesal, Pak Ustadz. Kenapa ciri-cirinya mirip banget ya sama Mas Restu? Restu. Namaku Justin, Jajang Suryaman anak Centin. Istriku Lena, lebar kayak celana. Namaku Justin. Ini jadi lapar nih perut. Cacing nyanyi juga nih. Bu. Bu, hari ini masak apa, Bu? Tadi terakhir ke meja makan nggak ada masakan apa-apa. Bu. Ngapain masak buat Abah? Bertahun-tahun kita menikah, nggak ada ngepeknya juga buat Abah. Sampai sekarang masih aja Abah dengan mudahnya terpengaruh sama perempuan lain. Abah nggak pernah berpaling dari ibu. Cinta Abah cuma sama ibu. Buktinya Abah menciptakan lagu buat ibu. Menikah denganmu bagaikan aku menikahi seorang bidadari. Bidadari yang turun dari kayangan sungguh. Udah kuat. Ya udah, Ibu masak dulu deh buat Abah. Itu dah. Bidadari yang turun dari selokan, bidadari paling bawel, bidadari paling nyebelin. Ibu tuh udah curiga sama Abah. Abah itu nggak pernah ikhlas, nggak pernah tulus ternyata. Tetap aja nggak ada lagi masak-masakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu. Udah, berhenti. Nggak usah baca-baca gituan di rumah aku, pala aku pusing, sakit tau nggak? Berhenti udah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Sakit. Kamu Restu. Restu.
Mbak Lulu, sepertinya apa yang terjadi di rumah Rukia itu mirip banget deh sama yang terjadi sama Mas Restu. Mbak, kamu bisa nggak tolongin aku? Kayaknya ada yang nggak beres sama Mas Restu. Udah tenang aja ya, aku bisa usahain kok. Iya Mbak, makasih banyak ya. Yaudah, ayo. Ya Allah, di mana Restu anak saya? Dia pergi dalam keadaan kesakitan, ya Allah. Tolonglah anak saya, ya Allah. Mbak Lulu, Mbak itu kayaknya Ibu Dewi deh. Kita ke sana yuk. Ayo, Mbak. Ayo, yuk. Bu Dewi nggak apa-apa, Bu. Firda, kamu kok bisa ada di sini, Nak? Ya Allah, Bu, aku tuh cariin Ibu sama Mas Restu terus. Kalian tinggal di mana sekarang? Fir, Ibu minta tolong ya. Tolong bantu cariin Restu. Dia sudah tersesat. Pesugihan untuk menaikkan karirnya. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Loh, Andra, Ryan, untung kalian berdua datang. Ryan bisa tolongin gue nggak? Ini urgent banget. Anak ibu ini yang namanya Bu Dewi. Katanya sih kemasukan jin pesugihan. Astagfirullahaladzim. Udah dulu tenang. Udah ada Andra sama Ryan di sini. Kita pasti bantu. Tolongin anak saya, Ustadz. Insya Allah, Bu. Tapi sekarang anak ibu di mana? Kayaknya ke arah sebelah sana deh. Soalnya aku lihat, Bu. Dan sepertinya Mas Rasul lagi melakukan persembahan. Kita mesti halangin dia. Ya, oke. Kita kejar sekarang ya. Ayo. Panja. Panja, tolongin gue, Panja. Kepala gue pusing banget nih, kepala gue sakit, rasanya mau pecah. Aduh, lu kenapa lagi sih? Lu nggak boleh lupa jatah gua buat ngasih persembahan. Ayo cepetan. Lu bisa nggak sih lu nggak usah ngomong itu dulu, ha? Nggak usah ngomel-ngomel. Ya udah, pokoknya sekarang lu siap-siap buat melakukan persembahan. Ayo cepetan. Duduk sebelah gua. Seperti biasa. Iya. Mana sih? Lama bener ya? Oh my darling, oh my darling. Astri, gelisah ya? Kayaknya kangen sama Gatot deh. Bang Gatot. Bang, Mas Ryan sama Mas Andra mana sih? Lama bener pulangnya. Gimana sih, Mas? Nanyain Ustadz mulu. Bang, masalahnya nih jamnya nih loh. Jamnya kenapa sih? Hawa-hawanya nggak enak, Bang Gats. Hati ya. Hati-hati. Lu mau kemana? Minta Pasti. maaf banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, Mas Andra. Ibu-ibu, waktu menunjukkan pukul Restu, kamu di mana, Nak? Restu! Mas! Restu! Udah hentikan. Stop. Kenapa? Gak apa-apa. Lu di sini aja, ya. Maksud lo apa sih? Gua harus nyari tumbal satu lagi buat kelancarin semuanya. Udah lu sini aja. Enggak, maksud apa? Gue bilang sini aja. Restu! Mas! Ya Allah, Restu kemana, Nak? Restu! Restu! Tadi, Mas. Restu! Ya Allah! Restu! 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 Mas! Aduh, ini kenapa sih, Bu? Restu, bangun, Nak. Kamu bangun, Restu. Bangun, Nak. Mas! Restu! Restu,
Astagfirullahaladzim. Rey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua akan habisin lo. Kalau lu dan teman-teman lu rusak rencana gua. Hei, lepasin dulu. Kalian pergi dari sini. Atau perempuan ini mati di tangan gua. Hei, jangan berani sama perempuan lo. Sini lawan gue. Ayo, Rey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tawaqqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun. Wa ulimu hunalika wa qala al-zalimin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil 'alamin rabbi Musa wa Harun. Wajib. Panca. Kenapa dia bisa kayak monster kayak gitu sih? Alhamdulillah ya Allah. Lu beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Bu. Maafin Restu ya, Bu. Restu udah jahat sama Ibu. Restu bener-bener hilaf, Bu. Maafin Restu, Bu. Ibu udah maafin kamu, nak. Itu semua di luar kendali kamu. Maafin Restu ya, Bu. Firda, maafin aku ya. Aku udah jahat sama kamu. Aku udah salah banget sama kamu. Aku nyesel, Firda. Kamu mau kan terima aku lagi? Iya, Mas. Asalkan kamu jangan ngulangin lagi ya. Aku benar-benar gak nyangka kalau aku udah ngelakuin perjanjian sama iblis. Aku udah ngelakuin pesugihan itu. Aku benar-benar nyesel. Sekali lagi maafin aku ya. Harus diingat bahwa segala sesuatu yang sudah jadi hak kita tidak mungkin tertukar. Dan Allah itu pemberi rezeki. Kita jangan sampai patah arang untuk tetap memohonnya. Terima kasih banyak Pak Kiai atas pertolongan rumah Ruqyah ini. Dan alhamdulillah anak saya sekarang sudah terbebas dari jin pesugihan itu Pak Kiai. Alhamdulillah.
kenyataannya zaman sekarang nggak pejabat, nggak rakyat, hubungannya sama jin, sama dukun. Nggak takut apa ntar dosa-dosanya ya? Di dunia aja rugi, apalagi di akhirat. Hei. Liatin apa sih si Abah? Pedes banget sih. Diajakin ngomong. Cuma. Emang salah apa? Apa cuma ngeliatin Lastri doang? Aduh, pedes banget sih ceritanya. Oh, darling. Skor menunjukkan 1-1, service over. Mah, itu namanya cumenak. Apaan tuh cumenak? Dicubit ame kuntilanak. Mau sekalian. Takut juga dia sama kuntil. Ini juga sih nggak habis-habis. Heran nih, heran. Pulang yuk. Ting tang rot. Bos kamu mana? Biasanya udah mondar-mandir nanyain report kamu. Tumben nggak ada. Tahu, tapi si bos masih ngambek tuh sama Lulu gara-gara kesurupannya waktu itu. Oh gitu. Ya udah, lebih baik kamu resign aja. Kan mama udah nawarin berapa kali, ngapain di sini juga, nggak usah deh. Ya. Mama, jangan resign dong. Lulu biarin di sini. Bener ya, Iya, Pak Bos. iya, Awas Mam. kalau macam-macam sama anak saya. Iya, jangan resign ya, ayang Lulu ya. Ih, nguping dari tadi. Yang nguping emang hidung. Ya. Ya udah, ya permisi.